Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang kemarin untuk metode numerik, yaitu penyelesaian persamaan nonlinear. Di mana permasalahan persamaan nonlinear itu yaitu menentukan akar-akarnya. Jadi menentukan akar-akar dari persamaan nonlinear ini, yaitu akarnya adalah sebuah persamaan fungsi x yang sama dengan 0, dan nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fungsi x itu dia menjadi 0. Dengan kata lain, akar persamaan fungsi x adalah titik potong antara kurva fungsi x dengan sumbu x. Sehingga persamaannya akan menjadi 0. Nah, berikut adalah contohnya, yaitu titik potongnya adalah, yang ini adalah fungsi x-nya dan ini sumbu x-nya. Disinilah titik potongnya, sehingga disitu adalah akarnya, letaknya. Jadi penyelesaian persamaan linear ini kalau kita hitung yang kalian gunakan di geometri, yaitu mx plus c sama dengan 0, di mana m-nya dan c-nya adalah konstanta. Dan rumusnya sebagai berikut ya, kalian sudah paham pastinya. Untuk penyelesaian persamaan kuadratnya, maka dia untuk persamaan linearnya, jika ax kuadrat plus bx plus c yang sama dengan 0, maka kita menggunakan rumus yang kita katakan dengan rumus ABC. Kalian juga sudah dapatkan. Terus bagaimana untuk persamaan polinomial yang sederhana yang dapat diselesaikan dengan teorema sisa? Maka persamaan tersebut tidak memerlukan metode numerik untuk menyelesaikannya, karena metode analitik dapat dilakukan. Tetapi bagaimana jika menyelesaikan persamaan non-linear yang bentuknya adalah sebagai berikut? Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi bagaimana jika persamaannya sebagai berikut, yaitu persamaan non-linear x e pangkat min x sama dengan 0 jika kita mau mencari akarnya. Nah, untuk persamaan yang tadi dia adalah sederhana, tetapi untuk menyelesaikan persamaan non-linear itu kita mencari pencarian akar yang berulang-ulang, sehingga ada teorema yang menyebutkan bahwa suatu range x A, B memiliki akar bila fungsi A dan fungsi B berlawanan tanda atau memenuhi fungsi A kali fungsi B-nya itu dikali kurang dari 0. Jadi fungsi A sama fungsinya B-nya itu berlawanan tanda hingga jika dikalikan kurang dari 0. Sorry banyak gangguan ya. Berikut adalah contoh gambarnya. Jadi kalau misalnya ada fungsi A, di sini fungsi A dan di sini fungsi B, fungsi B-nya ke bawah. Karena fungsi A-nya dia positif, fungsi B-nya negatif, maka dia memiliki akar karena dia berlawanan tanda. Kalau sama-sama di atas sumbu X sama-sama positif, maka dia tidak memiliki akar, sehingga karena fungsi A fungsi B-nya adalah sama-sama positif. Begitu maksudnya. Jadi bagaimana caranya mencari akar dari persamaan yang nonlinear? Ada beberapa metode. Yang pertama yaitu kita menggunakan metode table. Secara sederhana, untuk menyelesaikan persamaan nonlinear dapat dilakukan dengan menggunakan table atau pembagian area, di mana untuk x, a, b atau x di antara a dan b dibagi sebanyak n, sehingga pada masing-masing bagian dihitung nilai fungsi x-nya. Jadi dia diberikan sebagai berikut ya. Nah, nanti saya akan berikan contohnya. Dari tabel, bila ditemukan fungsi kx, xk-nya, jadi kalau misalnya di sini adalah x-nya, maka kita di sini fungsi x-nya kita sama dengan kan untuk x nilai awalnya adalah x0 yaitu a, maka nilai a ini kita substitusikan ke nilai fungsi x. Nilai fungsi x dengan x-nya kita ganti a, begitu. Begitu seterusnya untuk x1-nya disubstitusikan lagi ke fungsi x dan seterusnya, gitu ya. Nah, dari tabel bila ditemukan fungsi xk-nya sama dengan 0 atau mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa xk adalah penyelesaian persamaan dari fungsi xk yang sama dengan 0. Bila tidak ada fungsi xk-nya sama dengan 0, maka dicari nilai fungsi xk-nya itu. Sehingga dicari lagi fungsi xk plus satunya yang berlawanan tanda dan seterusnya hingga mendekati 0. Jadi dari fungsi xk kalau sama dengan 0 berarti itu akarnya. Tetapi kalau masih belum, dicari lagi selanjutnya, gitu ya.
Bila ditemukan, maka ada dua pendapat untuk menentukan akar persamaan yang untuk nonlinier. Yang pertama adalah akar persamaan ditentukan oleh akar mana yang lebih dekat, yaitu fungsi xk kurang dari fungsi xk plus 1, maka akarnya xk. Dan bila xk plus 1 kurang dari fungsi xk, maka akarnya adalah xk plus 1. Jadi intinya yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya yang ini kurang dari ini, maka akarnya adalah ini. Kalau yang ini kurang dari ini, maka akarnya adalah ini, gitu ya. Yang kedua, akarnya perlu dicari lagi jika range-nya adalah ini, koma dengan ini, gitu. Jika kalau misalnya kalian mau lebih pasti, jadi akarnya boleh dicari lagi. Jika tidak ada yang mendekati 0 gitu loh, maksudnya angkanya masih sama-sama besar. Jadi dicari lagi dari depan menggunakan iterasi baru lagi, disubstitusikan lagi gitu, kayak di tabel yang awal. Untuk secara grafisnya, metode tabel ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Aduh Allah. Jadi gambar yang tadi dia menggambarkan bahwa ada suatu fungsi y yang sama dengan fungsi x, di mana ini dibagi menjadi beberapa bagian, atau kita dibagi n-nya adalah beberapa bagian, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya Allah. Maka gambar tersebut menjelaskan bahwa penyelesaiannya diperoleh dari berbagai x, a, b sebanyak-banyaknya, sehingga diperoleh suatu garis melalui akar persamaan nilai x dan garis tersebut. Jadi saya kasih contoh aja biar nggak bingung. Selesaikan persamaan x plus e pangkat x dengan sama dengan 0 dengan range-nya min 1,0. Maka untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas, range-nya itu kan sudah disebutkan di soal bahwa dia memiliki x yang sama dengan min 1,0. Jadi tinggal kita masukkan ke persamaannya. Untuk persamaannya dibagi menjadi 10 bagian. Jadi n besarnya tadi dia menjadi 10. Kita hitung tabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, gimana sih saya hitungnya ya? Susah megang HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Sudah dibagi menjadi 10 bagian. Nah, setelah itu kita masukkan nilai range-nya terlebih dahulu. Maka kita memasukkan min 1,0-nya ini ke dalam persamaan. Maka min 1,0 dia kan sama dengan 0, sehingga min 1 ditambah e pangkat min 1 sama dengan 0, hasilnya ini. Yang kedua, karena dia dibagi menjadi 10 bagian, maka selisih antara baris pertama dengan baris kedua adalah ditambah 0,01 berarti ya. Jadi ke sini berkurang sampai 0,01 hingga menjadi 0. Berarti di sini min 0,9, min 0,8 disubstitusikan ke persamaan ini, min 0,8 dimasukkan ke sini. Nah, setelah semua disubstitusikan, maka dari tabel tersebut dia memiliki penyelesaian yang berada di antara min 0,6, min 0,5. Di mana min 0,6 dan min 0,5 dia di sini. Dan kenapa kok di sini? Seperti yang saya jelaskan tadi, yang nilai yang mendekati 0 atau fungsi x-nya ini yang paling kecil. Yang mendekati 0 adalah min 0,6 sama min 0,5, ya kan? Yang lainnya lebih besar. Sehingga dapat diambil keputusan penyelesaiannya adalah di x yang sama dengan min 0,6 ya. Di x yang sama dengan min 0,6, karena min 0,5 sama min 0,6 hasilnya adalah lebih kecil yang min 0,6. Bila kita mau memasukkan lagi, kita kurang yakin nih, kita mau untuk lebih pasti, boleh masukkan lagi dengan nilai range min 0,5 dengan min 0,6 dengan min 0,5. Dibagi lagi 10 bagian.
disubstitusikan lagi prosesnya seperti ini sehingga ditemukan pada X yang min 0,57 dengan nilainya yang lebih kecil lagi, yaitu seperti berikut. Itu nilai errornya marah lebih kecil. Jadi semakin banyak yang kalian lakukan iterasinya, maka semakin bagus nanti hasilnya. Jadi saya tekankan lagi, nih metode numerik ada bukan nilai yang pasti atau bukan yang lebih benar, tapi lebih yang mendekati, itu yang lebih bagus, yang mendekati nilai error yang paling kecil. Sekarang kita ke contoh 2. Misalnya selesaikan persamaan yang ini dengan range-nya adalah sebagai berikut. Kita baginya menjadi 10 bagian, tinggal memasukkan aja. Jadi dia range-nya adalah min 0,6 hingga min 0,5. Jadi min 0,6 hingga min 0,5. Sorry, saya ulangi lagi untuk yang di sini. Ternyata di sini adalah bukan 1, ternyata saya lupa, yaitu dari min 1 hingga 0. Jadi min 1 hingga 0 dibagi menjadi 10. Sama halnya dengan ini, jadi dia min 0,6 hingga min 0,5 dibagi menjadi 10. Min 0,6 hingga min 0,5 dibagi menjadi 10 bagian. Dimasukkan ke persamaan yang ini disubstitusikan menghasilkan ini dimasukkan ini, dan seterusnya. Maka yang menghasilkan ternyata kok nggak ada jawabannya. Ternyata yang mendekati 0 adalah yang ini, hasilnya adalah min 0,57. Ini merupakan lanjutan ya dari yang ini yang tadi. Jadi saya berikan di contoh 2 persamaannya ternyata sama. Begitu ya untuk metode table. Jadi untuk selanjutnya, untuk mengetes kepahaman kalian, silakan kerjakan soal berikut. Nanti saya foto dan saya masuk di menu assignment-nya aja di e-learning. Jadi biar kelihatan siapa yang mengumpulkan. Terima kasih, sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.